Halal itu kan berarti kan suatu sertifikasi yang memastikan bahwa produknya atau jasanya itu telah memenuhi syariat Islam ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah teman-teman, semoga selalu semangat untuk mendengarkan podcast-podcast kami ya. Nah hari ini aku mau bahas bersama Coach Aditya lagi nih dengan tema yang berbeda. Kita sapa dulu yuk Coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Gimana Coach kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Sudah makan siang Coach? Sudah. Nih Coach, hari ini aku mau bahas nih mengenai kenapa ya Coach ya akhir-akhir ini, atau kalau dilihat-lihat gitu ya Coach ya, semua bisnis-bisnis itu mendadak mengejar certified halal gitu Coach. Sertifikasi Kenapa? halal. Iya, sertifikasi halal. Terutama bisnis makanan minuman ya. Iya sih, tapi kadang sekarang udah sampai ke fashion juga gitu loh Coach. Oh iya, bisa jadi sih. Gitu. Jadi kenapa ya Coach ya para pebisnis itu Oke. sampai mengejar sertifikasi halal Oh itu? banyak sih alasannya ya, mengapa gitu ya. Ya biasanya tuh alasan kayak gitu tuh ada alasan internal eksternal. Kalau misalnya kita menjalankan bisnis itu biasanya itu yang diajarkan dalam ilmu-ilmu bisnis itu kan menggunakan SWOT analisis dulu ya. Jadi menganalisa strength-nya, weakness-nya, opportunity, dan threat, ancaman gitu ya. Jadi ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi kekuatan dan kelemahan itu adalah faktor internal. Kalau misalnya faktor peluang dan ancaman itu adalah dilihat dari faktor eksternal. Oh Gitu. oke, itu dua hal yang Iya, dari harus situlah dilihat ya Coach ya. biasanya dari situlah muncul strategi-strategi nih. Salah satunya mungkin strateginya adalah sertifikasi halal atau mendapatkan sertifikat halal atau menjual produk-produk halal gitu ya, kayak gitu. Nah, mengapa harus halal kan gitu ya? Iya, kok orang jadi berbondong-bondong itu untuk memasang logo itu gitu ya Kita Coach bicara ya. dari sisi ini ya, halal itu kan berarti kan suatu sertifikasi yang memastikan bahwa produknya atau jasanya itu telah memenuhi syariat Islam ya. Betul. Jadi Persyaratan syariat Islam, gitulah ya. Nah, dan itu persyaratan syariat Islam itu bukan hanya dari sisi produk akhirnya aja, ya kan? Tapi ya dari mulai ya kalau kita bicara secara keseluruhan kan dari mulai bahan bakunya, bahan mentahnya, proses pembeliannya, proses pengolahannya, sampai proses deliverynya, proses penyimpanannya, proses deliverynya, proses mendapatkan modalnya gitu ya, proses transaksi jual belinya, sampai proses akuntansinya, perpajakannya, itu mau halal. Banyak ya Coach ya berarti ya. Mau rolling kalau mau detail kayak gitu kan. Ya jadi bukan hanya semata-mata adalah produknya yang apa ya, tidak mengandung babi, tidak mengandung alkohol aja gitu, tapi semua prosesnya itu harus dicek gitu, diaudit, dipastikan semua halal. Jadi sekarang kita tadi bicara dari proses internalnya dulu ya gitu. Jadi dari visi misinya perusahaan itu sendiri itu ini enggak ya, betul-betul memutuskan untuk halal atau enggak gitu ya, atau dari kesadaran paling tidak ya, kesadaran dari sisi internal mereka itu memangkah mereka menyadari nggak sih bahwa ini harus disertifikasi halal gitu ya. Jadi mereka ingin agar semua proses ya, dari mulai pasokannya sampai proses sampai ke delivery sampai ke faktor post deliverynya itu mereka pastikan terstandar gitu kan, terkendali, bersih, terjamin secara syariat Islam. Nah kalau dari kesadaran itu ya mereka bisa mensertifikasi halal gitu. Iya, jadi kalau perusahaan itu sendiri atau ownernya lah gitu ya menyadari bahwa mereka ingin memastikan agar produknya, bisnisnya itu memang sesuai dengan standar-standar syariat Islam ya, itu dari kesadaran diri mereka kan gitu. Akhirnya mereka mau formalkannya dengan sertifikasi halal gitu. Itu dari internal ya, dari tergantung visi misi dan kesadaran dari perusahaan itu sendiri gitu ya, agar memastikan agar produknya itu sistemnya juga semuanya terstandarisasikan gitu ya. Nah kalau yang eksternalnya gimana? Iya, banyak nih kalau eksternal gitu ya. Wah cakupannya apa aja nih Coach kalau Kalau banyak? eksternal berarti kan tuntutan dari luar ya, peluang. Opportunity tadi ya Coach kita ya. bicara peluang. Peluang, kita kalau peluang berarti dari market di Indonesia ini yang mayoritas muslim kan gitu ya. Betul, intinya pastinya. Kan mayoritas muslim ya kan, dari sekitar 277 juta warga Indonesia ini ya, 270 gitu atau
207-nya gitu Hmm. ya, 207 jutanya itu muslim Oh, oke. gitu. Tentu itu peluang market yang besar nih gitu ya. Mereka tentu karena muslim mereka pasti berharap ya memang mereka mengkonsumsi produk Produk. jasa yang memang sesuai dengan syariat Islam. Nah itu kan peluang ya. Hmm. Jadi peluang dan kebutuhan pasar. Ya, gitu. Kalau Anda ingin menjual lebih luas lagi, ya pasti harus sebaiknya ya perlu yang bisa memenuhi kebutuhan mereka itu kan. Nah salah satunya kehalalan. Logo itu ya Coach ya. Kehalalan. Oke. Kalau cuma masang bonggol halal lambang halal doang sih, ya Itu nggak boleh kan Coach ya kalau boleh, kita? Oh, boleh-boleh aja. boleh. Sebetulnya kan halal itu kan kehalalan itu ya juga foto trust ya, kepercayaan gitu ya. Kepercayaan. Dan sebagai seorang muslim, kalau dia udah menyatakan halal ya itu merupakan suatu Kepercayaan. komitmen dia dong gitu ya. Gitu kan. Nah, orang ya kalau trust dengan itu ya tanpa sertifikat halal mereka ini gitu kan. Oke aja. Tapi kan ada yang ketat ya, ada yang gini-gini gitu. Ya, kalau mau diresmikan oleh pihak yang objektif, ibaratnya yang pihak ketiga yang objektif, itu dengan sertifikasi halal tadi. Gitu. Yang mana kalau di Indonesia kan pemerintah ya, atau MUI ya, sebagai pihak ketiganya yang menyatakan itu halal atau tidak, gitu ya. Nah, makanya dengan sertifikasi halal itu. Karena apa? Apalagi kalau misalnya peluangnya tadi itu bukan hanya di Indonesia, tapi mereka ingin ekspansi jualan ke negara-negara keluar ya kan, negeri. luar negeri gitu loh. Baik itu ke negara-negara yang mayoritas Islam, bahkan yang mayoritas non Islam pun sudah banyak yang berharap produk mereka beli impor yang halal juga. Jadi bukan hanya ke negara-negara yang mayoritas Islam, tapi negara-negara yang mayoritasnya non Islam pun mereka sudah mulai nyadar untuk mengimpor produk-produk yang halal, terutama makanan atau minuman ya. Iya, gitu. itu Atau bahan bakunya lah gitu, bahan bakunya yang halal gitu ya. Kenapa begitu? Ya kalau yang negara-negara yang mayoritasnya Islam ya itu sama alasannya dengan Indonesia ya. Karena mereka berharap untuk mengkonsumsi makanan yang halal atau mengkonsumsi produk yang halal. Kalau yang non Islam ya walaupun mereka non Islam mereka sebetulnya nggak perlu gitu ya. Dilihat dari sisi prosesnya mereka menyadari bahwa kalau ketat banget tuh sertifikasi halal ya. Oh, emang prosesnya seketat itu Coach? Ketat sehingga bakalan bisa juga memenuhi kebutuhan mereka yang non halal juga, yang non Islam juga gitu loh. Jadi mendapatkan yang lebih ketat lagi gitu kan. Kualitas produknya gitu, kualitas dan standarisasinya gitu. Jadi dengan mereka juga mengimpor produk-produk yang halal, diharapkan bukan hanya bebas dari produk-produk yang diharamkan, tapi juga memang prosesnya terstandarisasi dengan baik, dengan ketat gitu ya, kualitas produknya gitu. Dan juga biasanya kan negara-negara yang non Islam itu juga banyak menerima wisatawan-wisatawan dari negara-negara lain yang muslim, dan tentunya mereka perlu makanan minuman yang halal. Ya kan, terus juga perlu mungkin oleh-oleh yang halal gitu ya. Buat dibawa. Iya gitu ya. Betul. Jadi mereka perlu mengcover seluruh berbagai jenis wisatawan gitu ya. Jadi pilih yang mayoritas gitu, atau pilih yang paling memenuhi semua kebutuhan gitu, yang halal berarti kan. Wah, menarik banget ya Coach. Emang kalau misalkan untuk mendapatkan sertifikasi halal itu, tadi kan Coach Adit sempat bilang lama prosesnya ya. Itu kira-kira berapa lama sih Coach Adit? Ya lama enggaknya itu kan tergantung ya gitu prosesnya gitu. Kalau orang kan pengennya kan langsung besok dapat gitu kan. Kalau perlu sore ini dapat sertifikatnya gitu kan. Iya, buru-buru diakui. Maunya instan gitu. Itu juga bahaya sih gitu. Ada peluang-peluang lain di situ yang jadinya akhirnya jadi haram gitu ya. Kalau mau cepet-cepet. Iya betul. Ibaratnya paling nggak non legal gitu kan. Ya tentu prosesnya pasti ada lah, butuh waktu gitu ya. Tapi cepatnya itu kan itu relatif gitu ya. Nah, kalau misalnya pada saat audit lancar-lancar aja nggak ada masalah, semua persyaratan sudah dipenuhi, ya cepet gitu ya. Yang lama itu kan prosesnya, persiapannya. Persiapannya itu untuk memastikan apakah proses kita itu semua sudah memenuhi standar-standar halal gitu kan. Kalau masih belum banyak yang memenuhi ya kita banyak harus melakukan inovasi-inovasi yang berubah-berubah di dalamnya supaya akhirnya bisa memenuhi persyaratan itu tersebut. Itu yang bikin lama gitu kan. Auditnya paling ya berapa hari gitu kan, sampai ke keputusannya gitu kan. Cuma proses persiapannya yang tentu berbeda-beda gitu ya. Ya tadi peluang ya, jadi peluang market pasar itu sangat menentukan. Dan kedua juga mungkin ada semacam insentif dari pemerintahnya gitu kan. Atau bahkan keharusan nih, ada negara-negara yang mungkin yang mengharuskan memang harus halal nih kalau produk-produk yang dikonsumsi, mau itu non Islam maupun Islam ya harus halal gitu kan.
emang udah ada keharusan. Tapi ada juga perusahaan yang mungkin di Indonesia lebih kepada dukungan ya atau insentif, misalnya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sertifikasi halal gratis atau yang harga hemat atau apa gitu ya, untuk terutama UMKM, untuk mereka lebih ke semangat ya untuk mau mendapatkan sertifikasi halal ini. Oh, ternyata ada juga ya Coach ya, selain Betul. dari Jadi ada pemerintah. inisiatif dari pemerintah juga Mhm. bisa memotivasi mereka untuk mau mensertifikasi halal produknya gitu. Oh, oke. Wah, menarik banget nih Coach. Berarti memang ada alasan tersendiri ya Coach ya, para pebisnis segera Mhm. mendapatkan logo atau sertifikasi halal tersebut ya Iya Coach ya. sih gitu. Yang penting adalah mau itu apa alasannya, pada akhirnya kan jangan hanya sekedar dapat sertifikat aja ya. Artinya sertifikat halal itu bukan hanya untuk sebagai pajangan di tembok atau di packaging produknya Iya, aja, tentu dong Coach, betul. tapi juga bagaimana memaintain-nya, Mhm. mempertahankan kehalalannya tersebut, dan juga mengimprove-nya agar lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Sehingga pada akhirnya kepercayaan konsumen juga semakin meningkat dan kualitas produknya juga semakin baik gitu. Wah, menarik banget. Wah, Coach Adit, aku jadi tahu nih alasannya apa nih terkait para pebisnis atau para pengusaha berbondong-bondong gitu ya Coach ya Betul, untuk mendapatkan sertifikasi halal. Makasih ya Coach Adit ya. sama-sama. Nah, semoga informasi ini juga bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Rahmawati dan Saya Aditya Mijaya. sampai jumpa di Sampai pertemuan jumpa. berikutnya. Bye-bye.